awal mulanya itu sebetulnya ngikut pemilihan Abang None. Jadi tahun 90 itu aku jadi None Jakarta. Dari sana ditawarin macam-macam lah, tapi udah kuliah di kedokteran gitu, dan orang nggak ada yang tahu. Terus kemudian setelah itu aku diminta, yuk casting yuk buat bawain acara TV. Dulu tuh TV-nya nggak banyak ya, baru ada beberapa lah TV swasta baru ada 2. Nah waktu itu ya ngikut lah ceritanya, casting dan dapat bawa acara TV. Waktu itu kemudian karena yang dibahas itu masalahnya agak apa ya, dulu kan emang banyak nggak bolehnya ya, jadinya tiba-tiba karena yang dibahas masalahnya tuh kayaknya masalah yang heboh banget, jadi terus kalau zaman sekarang viral lah jadinya gitu, dan orang pengen tahu nih siapa sih dia. Aku nggak pernah bilang aku tuh dokter gitu, jadi waktu itu baru ketahuan, oh ternyata sekolah di kedokteran memang dokter gitu, baru ketahuan belakangan. Nah setelah itu jalan, sebetulnya kalau ditanya aku banyak bawain acara di bidang politik awalnya, sampai kemudian karena memang udah tahu dokter juga, baru diajak ke bagian kesehatan. Belakangan begitu udah pakai jilbab gitu ya, jarang dapat yang politik sebenarnya. Kenapa nggak tahu, aku juga nggak ngerti kenapa, karena berapa jilbabnya aku nggak tahu juga. Belakangan lebih banyak ngomongin kesehatan, sampai sekarang ada acara kesehatan yang tiap hari itu stripping tiap hari, dan ada juga acara kesehatan yang seminggu 2-3 kali gitu. Tapi memang kalau yang 2-3 kali itu dia memang sebagai narasumber, kalau yang tiap hari itu saya sebagai host. Memang dulunya di bidang kesehatan. Tapi kalau ditanya, karena kebetulan S2-nya itu di bidang narkoba ya, adiksi, saya juga banyak ngomongin mengenai narkoba. Jadi seminar itu juga jadi banyak. Seminar tuh ya bisa di Jakarta, di luar Jakarta gitu ya, di daerah-daerah gitu banyak minta mengenai kesehatan perempuan, mengenai narkoba gitu, pola hidup sehat. Jadi akhirnya memang dokter ya plus memang presenter juga memang biasanya. Tapi berarti balance ya Kak antara jadi dokter, jadi presenter di dunia hiburan? Sekarang masing-masing itu saling melengkapi. Karena kalau misalnya kita ngomongin seminar kesehatan, kalau yang bawainnya orang udah dikenal kan lebih gampang ya, daripada kemudian kita nggak kenal sama siapa-siapa. Ada kesulitannya nggak sih Kak kayak gitu? Kadang-kadang kan kalau di dunia hiburan tuh ada dokter juga yang malah ditinggalin dokternya gitu. Sebetulnya gini, kalau ditanya susah apa enggak, pasti susah ya, karena kan mesti ngebalance dua-duanya. Udah gitu juga kan kadang-kadang belum tentu di bidang kesehatannya itu dokter lain mau terima. Sekarang sih alhamdulillah ya, semenjak media sosial gitu ya, orang sebetulnya gini, kalau ditanya susah apa enggak, pasti susah ya, karena kan mesti ngebalance dua-duanya. Udah gitu juga kan kadang-kadang belum tentu di bidang kesehatannya itu dokter lain mau terima. Sekarang sih alhamdulillah ya, semenjak media sosial gitu ya, orang udah bisa, semua orang boleh berkarya, boleh bicara, itu tuh udah lebih gampang. Tapi dulu-dulu tuh memang banyak memang masalahnya. Cuman kan gini, saya kan nggak mau ngalah dong sama masalah. Masa kita kalah sih gitu ya? Ya kita selesain aja. Intinya saya punya niat yang baik. Kalau saya selalu gitu, kalau niatnya baik mah udah bismillah. Ntar juga dirapihin sama Allah lah, udah pasti begitu. Jadi ya dijalanin aja. Kalau dibilang gampang ya nggak gampang, karena dua-duanya tuh jalannya beda. Kalau memang mau tampil ya mesti usaha. Kalau misal kamu udah apapun misalnya bintang iklan, kan castingnya juga nggak cuma sekali 2 kali, castingnya bisa berkali-kali. Nggak ada gitu, semua tuh yang instan tuh nggak ada.